Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Farida anak ya. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum nanti kita akan pelajari materi yang akan dibahas, segala sesuatu yang kalian akan kerjakan, mari kita membaca doa. Kali ini doa kita baca dengan pembacaan basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya nanti anak-anak kita akan mempelajari Quran hadis, materi kurdis. Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Nah, sebelum nanti kita baca, karena di sini akan pelajari cara membaca surat At-Tin dengan baik. Oleh karena itu saya sampaikan dulu bahwa di dalam surat At-Tin ini menggambarkan tentang buah tin, buah zaitun dan gunung Sinai. Oleh karena itu biar anak tidak penasaran bagaimana sih bentuknya buah tin itu, kok kedengarannya ada di daerah Arab sana, apakah di Indonesia sudah ada apa belum? Insya Allah sekarang itu di Indonesia ada, sudah ditanam, bisa ditanam. Bahkan di daerah Sukodono sendiri, di rumah teman saya sudah ada buah tin. Oleh karena itu biar tidak penasaran anak-anak, silakan dilihat pada gambar ini. Buah tin itu gimana bentuknya ya Bu? Dipersilakan anak-anak untuk melihat videonya. Nah, buah tin ini mirip dengan buah apa namanya, humairo. Itu apa bahasa Arabnya? Humairo artinya seperti itu, mirip kayak alpukat, kayak kalau di tanamannya itu kayak cipluan kalau seperti ini. Tapi kalau dipecah bisa seperti ini. Itu adalah buah tin. Mungkin anak-anak belum pernah makan. Kalau kalian ingin cari, insya Allah ada, sudah di Indonesia sudah ada. Itu namanya buah tin. Yang kedua, karena lanjutannya dengan watin wa zaitun. Bagaimanakah bentuk buah zaitun itu Bu Guru? Saya akan perlihatkan anak-anak biar tahu. Nah, ini adalah bentuk dari buah zaitun. Mirip dengan anggur, tetapi tidak sama ya. Ada yang mengatakan mirip dengan juwet, bahasanya orang Jawa, terutama Jawa Timur. Kok kayak juwet? Padahal itu bukan juwet, itu adalah buah zaitun yang kemungkinan anak-anak belum pernah makan. Mungkin kalau anak-anak pergi ke Arab atau ke Mesir, sampai semuanya bisa mampir ke sana cari buah zaitun. Insya Allah di sana tersedia semuanya. Yang ketiga, biar nggak penasaran karena rentetannya dengan setelah zaitun adalah gunung Sinai. Saya lanjut. Bukit Sinai. Ini adalah gambarnya bukit Sinai. Kalau di Arab anak-anak saya melihat bahwa keadaan gunung yang ada di sana tidak ada pepohonan sama sekali, jarang. Di sana itu kayak kelihatannya tandus. Tidak ada kayak di Jawa Timur atau di Indonesia. Kalau setiap gunung itu pasti kelihatannya subur, pasti kelihatannya banyak pohon dan rindang. Tapi di sana anak-anak nggak ada pohonnya sama sekali, kelihatannya gersang. Tapi kita di sana itu tidak merasakan panas. Entah mengapa ya, mungkin Allah sendiri sudah memberikan kenyamanan kepada penduduk sana. Padahal gunung-gunung yang ada di sana itu gersang. Nah, itu tadi adalah sebuah gambaran yang hubungannya dengan buah zaitun, buah tin, dan gunung Sinai. Untuk lebih jelasnya anak-anak, nanti akan saya jelaskan. Dan ilmu tafsir ada yang mengatakan, bahwa zaitun itu adalah tempatnya Nabi Nuh dilahirkan. Di mana itu? Anak-anak biar tahu, kalau di dalam di LKS kalian, tapi kalian belum membawa ya. At-Tin, buah tin, surat tin itu adalah tempat kelahiran Nabi Nuh. Di mana tempatnya? Di Damaskus.
Bu, Damaskus itu di mana? Nanti kalau anak-anak bisa bercerita atau membaca cerita, insya Allah tahu. Nah, ulama tafsir yang kedua yang mengatakan buah zaitun. Buah zaitun itu tempat kelahirannya Nabi siapa, anak-anak? Nah, tempat kelahirannya Nabi Isa. Di mana itu? Di Baitul Maqdis. Di mana Bu Guru ya? Di Baitul Maqdis. Nah, sampean bisa biar mau membaca buku, biar tahu. Karena apa? Membaca buku itu ada sebagai jendela dunia, anak-anak, yang tadinya sampean itu tidak tahu, sehingga dengan membaca buku akhirnya menjadi tahu. Untuk yang terakhir, Bukit Sinai. Bukit Sinai yang sudah digambarkan di sini, anak-anak, itu adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Tempatnya Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Di mana itu, Bu? Di Mesir atau di Yerusalem. Di Yerusalem itu ya. Jadi kondisi seperti ini waktu itu Nabi Musa diberikan Allah wahyu itu di Bukit Sinai. Nah, itu sekilas untuk gambaran sebagai anak-anak supaya tidak penasaran dengan buah zaitun, buah tin, dan Gunung Sinai. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai tentang surat At-Tin. Surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95, itu urutannya. Terdiri dari berapa ayat yang anak-anak tahu? Mungkin sudah pernah di kelas 4, sudah dipelajari. Nah, kalau anak-anak tahu bahwa surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat ya. Diturunkan setelah surat apa? Surat At-Tin ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Sekali lagi saya ulang, anak-anak, bahwa surat At-Tin adalah surat yang ke-95 berjumlah 8 ayat, diturunkan setelah surat Al-Buruj dan dinamakan dengan surat Makkiyah, surah Makkiyah. Apa sih, anak-anak, surat yang dinamakan dengan surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah. Oleh karena itu surat itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang surat At-Tin. Berikutnya nanti anak-anak akan saya bacakan atau ditirukan. Karena apa? Babnya di situ anak-anak disuruh untuk belajar membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Maka di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ilmu tajwid. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu tajwid itu, anak-anak? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang dipakai untuk mempelajari baca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan baik dan benar di sini gimana? Harus tahu panjang pendeknya, harus tahu harokatnya. Barangkali nanti wakaf itu gimana caranya, itu loh yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu nanti sebelum Bu Guru menyampaikan materi ini, nanti dimohon anak-anak untuk membuka bukunya. Kalau memang anak-anak sekarang belum mendapat LKS, bisa di rumah membaca, dibuka buku kitab Al-Qur'annya atau juz amma. Ya, dilihat di situ ada surat At-Tin, biar kita sama-sama membaca dengan menyimak tulisannya. Kalau tidak tahu tulisannya, dengan hanya mendengar, nanti mungkin anak-anak bisa kesulitan. Oleh karena itu hari ini nanti Bu Guru menyampaikan bacaan atau mengaji atau membaca surat At-Tin, dibaca, ditirukan atau disimak, nanti di rumah dilaksanakan. Untuk surat At-Tin yang pertama, ini ada tulisan Bismillah. Kalau anak-anak mau mengaji tentunya harus diawali dengan ta'awudz dan bismillah ya. Jangan lupa itu harus dibaca. Ayat yang pertama dalam surat At-Tin adalah berbunyi, diperhatikan ya, di rumah dibuka, juz amanya dibuka lagi, atau kalau tidak punya juz amma dilihat Al-Qur'annya ya anak. Untuk yang pertama saya baca, diperhatikan. Saya akan mengulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun. Perhatikan sekali lagi bagaimana cara membacanya ya, biar nggak awut-awutan, panjang pendeknya biar tahu. Diperhatikan lagi, wattini wazzaitun. Sekali lagi biar anak-anak hafal, saya ulang berkali-kali dan bisa menyimak dengan baik. Wattini wazzaitun ya. Di rumah nanti setelah saya baca silakan dipraktekkan. Untuk artinya gimana Bu? Anak-anak harus juga kalau bisa harus bisa dihafal dengan terjemahannya. Apa artinya terjemahannya? Demi buah tin dan buah zaitun ya. Jadi Allah itu sudah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Itu sekali lagi bersama-sama anak-anak dengan Bu Guru, wattini wazzaitun. Nah, itu ayat yang pertama. Saya lanjut. Ayat yang kedua. Waturi sinin. Itu kalau bacanya diwakofkan atau diberhentikan. Boleh anak-anak diwasolkan, boleh dilanjut. Wasol itu artinya lanjut. Kalau wakof itu berhenti. Kalau berhenti tidak boleh loh ya. Wakofnya misalkan waturi sinina, kalau wakof tidak boleh dibaca waturi sinina, harus waturi sinin, seperti itu ya. Coba perhatikan lagi Bu Guru membaca ayat yang kedua, waturi sinin. Sekali lagi ya, biar anak-anak hafal dan melekat dalam hati, silakan diperhatikan. Waturi sinin. Kira-kira sudah bisa apa belum anak-anak? Nah, insya Allah dipermudah oleh Allah ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dipermudah hafalannya atau membacanya bisa bagus. Terjemahnya demi Gunung Sinai ya. Yang tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa waturi sinin adalah Gunung Sinai. Apa tadi Gunung Sinai anak-anak? Itu adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Sekarang dilanjut ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Sekali lagi perhatikan, wa hadzal baladil amin. Biar tambah mantap diperhatikan sekali lagi biar anak-anak bisa menirukan ya. Perhatikan betul-betul. Wa hadzal baladil amin. Bagaimana? Kira-kira sudah hafal anak-anak? Ayat yang ketiga dari surat At-Tin. Untuk yang terakhir kita baca bareng-bareng. Wa hadzal baladil amin. Itu ayat yang ketiga. Terjemahnya adalah dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ya. Jadi setiap kali anak-anak membaca silakan diperhatikan dengan terjemahnya sekali. Karena apa? Anak kecil itu pasti landep ya, akalnya itu landep. Gak kayak orang-orang tua yang sekarang itu memorinya sudah penuh ya. Jadi anak-anak belajar dari kecil insya Allah lancar. Itu ayat yang ketiga. Sekali lagi ayat yang ketiga kita ulangi anak-anak. Wa hadzal baladil amin. Ya. Jadi 1, 2, 3 sudah. Sekarang saya akan lanjut ayat yang keempat. Untuk ayat yang keempat bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi diperhatikan Bu Guru membaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah anak-anak sudah paham apa yang dibaca Bu Guru? Sekali lagi akan saya bacakan lagi, diperhatikan betul-betul ya. Bagi yang belum paham, semuanya tidak ada kesulitan kalau mau memahami. Ayat yang keempat berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Supaya lebih mantap kita ulang bareng-bareng.
Ayo ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah ya? Itu ayat yang keempat. Biar tidak terlalu lama kita lanjut untuk ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi kalau wakaf di sini ada yang menyampaikan kalau ada ilang tidak boleh loh, harus disambung. Nah ini kalau tidak disambung ya wakaf, tapi kalau disambung harus summa radadnahu asfala safilina illa. Ada yang seperti itu ya. Kemudian nanti diulang dari kata illa ya. Kalau memang itu disambung, maka ayat kelima dan keenam harus sama-sama dibaca. Saya ulang kembali untuk ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilina illa. Bu, mana tulisan illa? Illanya itu ada di ayat yang keenam ya. Jadi nanti akan saya sambung. Saya ulang kembali ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilina illa. Yang keenam lanjutannya gimana? Biar sambung. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, jadi ayat ke-6 ini harus sambung dengan ayat yang kelima. Saya ulang kembali. Kalau memang ayat kelima dan ke-6 disambung, maka akan saya ulang. Ayat kelima saya baca lagi. Summa radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi yang terakhir, anak-anak perhatikan betul-betul. Bagaikan gini anak-anak contoh itu ya, kalau kalian beli salak mesti harus mencicipi satu, paling enggak dua. Tetapi di sini Bu Guru tidak bosan-bosannya memberikan contoh, bahkan sampai 4 kali. Kalau kalian dikasih contoh beberapa kali, sama halnya sama beli buah kok diincipi terus, sama akan dimarahi oleh penjualnya ya. Tetapi di sini pembelajaran tidak seperti itu. Kalau yang belum paham, Bu Gurunya dengan sabar untuk mendidik anak-anak ya, supaya bisa. Saya ulang lagi. Ayat yang ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu adalah ayat yang ke-6. Nanti dibaca sendiri terjemahannya anak-anak ya, di rumah dengan dilihat sambil baca-baca Al-Quran. Setelah sholat sampaian baca kembali biar tidak lupa. Untuk yang terakhir lagi, biar fasih, biar betul, saya ulang sekali lagi. Ayo kita baca bersama-sama. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu ayat yang ke-6. Berikutnya sebagai ayat yang ke-7 berbunyi, fama yukadzibuka ba'du biddin. Perhatikan lagi, Bu Guru membaca harus diperhatikan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sekali lagi anak-anak, kita ulang. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sudah bisa semuanya? Sekali lagi terakhir, bareng-bareng. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terakhir ayat yang ke-8 adalah berbunyi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sekali lagi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Untuk terakhir
biar kita pas, biar tambah mantap, kita ulang bersama-sama. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu anak-anak adalah surat At-Tin, ada 8 ayat. Kita jangan bosan-bosan untuk sinau, untuk baca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu banyak manfaatnya. Bahkan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, sebelum saya tutup anak-anak, di sini setelah pelajaran ini saya sampaikan membaca Al-Quran, membaca surat At-Tin dengan baik. Saya juga akan menugaskan anak-anak. Untuk yang pertama, silakan dihafalkan surat At-Tin beserta artinya, ya. Itu nanti bisa kalau video call nanti gampang dengan saya, akan saya video call sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah di manakah surat At-Tin itu diturunkan. Nah, anak-anak tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Insya Allah sudah tahu semuanya. Yang ketiga, tulislah ayat yang ketiga dari surat At-Tin. Kalau sudah hafal atau belum hafal, kita buka kembali Al-Quran atau juz ammanya. Untuk yang keempat, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang bagaimana? Apa bentuknya, kayak apa? Tapi yang pasti Allah itu memberikan yang sebaik-baiknya dan yang sempurna. Untuk yang terakhir, apa arti dari At-Tin, atau nama At-Tin diambil dari ayat yang keberapa? Nah, itu tadi sebagai bagian dari tugas yang kalian tulis di rumah. Demikian anak-anak yang bisa Ibu Farida sampaikan. Bagi anak-anak kelas 5, semangat terus ya belajarnya, walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi tidak mengurangi rasa kasih sayang guru dengan anak-anak dan tidak mengurangi rasa kemalasan kita ya, walaupun kita belajarnya dengan daring di rumah. Mudah-mudahan sekedar ilmu yang diberikan Bu Guru kepada kelas 5 semuanya bisa bermanfaat dan bisa dihafal sampai di akhir hayat. Itu ya. Jadi yang terakhir pesan dari Bu Farida, tidak lupa setiap kali kita harus jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak biar sehat. Nah, cuci tangan kalau mau dari mana-mana atau pakai masker atau keluar dari kemana selalu dipakai ya. Dan dari sini Bu Farida mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.